Halo buat semua pengendali air dimanapun kalian berada. Nah, di video kali ini kita kemarin sudah selesai nyeting ini. Cuman aku mau jelasin ketika dari awal setup itu apa aja yang aku lakukan. Terus susunan substrat kayak gimana, batu yang dipakai apa. Langsung aja kita simak videonya. Nah, di sini batu yang aku pakai itu batu laparok ya. Jadi aku bikin pondasi di bagian tengah. Jangan lupa dilem. Di sini aku ngelemnya menggunakan rockwool dan lem super atau lem cyanoacrylate. Susun aja sesuai selera, sesuai layout yang kalian inginkan. Nah, inspirasi awal aku membuat aquascape 30 cube ini itu dari Pinterest ya. Kalian bisa lihat gambar yang aku cantumin. Jangan lupa dimodifikasi. Untuk kayunya di sini aku menggunakan kayu rentek dan pastikan juga dilem sekuat mungkin lah ya. Dan kayak gini penampakan hardscape awalnya. Jadi ada celah di bagian belakang itu buat substrat nanti. Untuk batunya di sini aku lem sekuat mungkin biar aman lah buat jangka panjang. Nah, untuk substratnya di sini aku pakai starter pack 40 cm dari One Reset. Ini paket substrat lengkap yang tumpah-tumpah lah jatuhnya. Sudah ada pupuk dasar, sudah ada bakteri starter, sudah ada rumah bakteri, dan sudah ada soil yang isinya itu 5 liter. Jadi untuk 30 cm ini masih sisa banyak. Kalau kalian mau beli langsung klik link di deskripsi. Nah, di susunan awal aku masukin rumah bakteri terlebih dahulu, kemudian bakteri starter di bagian atasnya. Nggak lupa juga pupuk dasar, tapi nggak usah terlalu banyak. Kemudian aku masukin soil setinggi mungkin karena di bagian belakang itu tinggi lah ya. Terus kalau masih ada celah-celah yang bisa membuat soilnya itu tembus, usahakan ditutup. Di sini aku nutupnya pakai biofoam ya. Jadi ditutupin aja celah-celahnya itu. Nah, untuk pasir di bagian depan di sini aku pakai pasir silika coklat. Pasir kebangsaan ya, karena paling sering aku pakai. Masukkan secukupnya aja kemudian diratakan. Oh ya, jangan lupa pasir silika coklatnya dicuci bersih ya. Nah, untuk moss di sini aku pakai Christmas moss, itu ditempel menggunakan lem super ya. Untuk penempelannya lemnya jangan banyak-banyak, takutnya mossnya mati. Jadi tetesin secukupnya aja baru ditempelin mossnya. Itu yang biasa aku lakuin. Nah, kemudian untuk Hygrophila pinnatifida ini hanya aku selip-selipin ya di bagian sela-sela batu, sela-sela kayu. Jadi nggak ada nancap ke dalam substrat. Nah, untuk Bucephalandra ini aku lem, sebagian yang bisa diselipin, kalau nggak bisa dilem. Tapi untuk pengeleman spesial nggak boleh kena bagian rhizome atau batangnya, jadi hanya akarnya aja yang kena lem. Dan kalau bisa lemnya juga jangan banyak ya, takutnya nanti mati. Nah, untuk tanaman di bagian belakang ini aku menggunakan Rotala HRA Vietnam seperti di tank Semi Iwagumi. Jadi lampu yang kita pakai sementara buat nyeting ini lampu Candila S300 New. Itu sementara ya, karena lampu Candila ProScape WRGB nya belum datang. Nah, terus di bagian kanan itu aku tanam Helantium tenellum atau Tenellus yang biasa disebut. Kemudian di belakang akarnya itu ada aku selipin Ludwigia Esperet Mini. Kalau udah selesai tinggal masukin air. Air yang aku pakai ini air ngecit ya. Jadi air yang sudah ada bakterinya itu dimasukin. Kemudian untuk filtrasinya pun sudah aku cheat. Jadi aku pakai trik tersendiri. Buat yang mau triknya kalian bisa main ke TikTok aku, karena aku selalu update atau upload tips and tricks buat aquascape lah ya. Jadi follow aja TikTok Aquarealistic Indonesia. Nah, untuk kipas ataupun alat-alat yang aku pakai kalian bisa langsung cek di deskripsi ya. Nah, untuk lampu di sini aku pakai Candila ProScape seperti yang aku review di video sebelumnya. Kalau kalian belum nonton bisa langsung tonton ya. Di sini Candila ProScape 30 cm
karena tanamannya juga tanaman yang kategorinya lebih banyak dominan berwarna, makanya aku pilih lampu ini buat ngisi di tank 30 cube ini ya. Nah, di bagian belakang di bagian belakang seperti yang aku jelaskan di video waktu penanaman tadi, itu menggunakan Rotala HRA Vietnam sama dengan tank semi Iwagumi. Kemudian di bagian akar sama di sela-sela batu itu cuman aku selipin aja Hygrophila pinnatifida. Hygrophila pinnatifida sendiri kebutuhan CO2-nya juga bisa dibilang tinggi lah ya, sama kayak stem plant. Walaupun dia stem plant, dia juga bisa dibilang semi epiphyte. Makanya di sini Hygrophila pinnatifida hanya sekedar aku selipin doang. Nah, di sini CO2 yang aku pakai itu CO2 DIY Ragul Aquarealistic. Di sini juga sudah aku langsung pasangin bubble counter biar ketahuan berapa bubble per second yang dihasilkan si Ragul itu sendiri. Dan ini bukan menggunakan Ragul seperti biasanya. Di sini aku menggunakan Ragul yang gel ya. Jadi aku pakein jelly, atau kalau kalian belum tahu, kalian bisa langsung nonton video aku ketika ngasih tutorial bikin CO2 Ragul gel ya. Di video yang ini tonton aja langsung, harusnya kalian bisa paham. Nah, untuk CO2 Ragul gel sendiri, plusnya dia bisa tahan sampai terakhir dulu itu 35-40 hari, aku pernah. Tapi minusnya dia ribet cara pembuatannya. Di situ yang aku kurang suka sebenarnya. Tapi karena di sini CO2-nya harus konsisten dan harus stabil keluarannya, akhirnya ya udahlah aku pakein yang sistem gel ya, CO2 DIY-nya. Kalau yang sebelumnya aku ajarin yang nggak ribet itu, dia 15-20 hari tekanannya sudah mulai berkurang, tergantung kualitas ragi yang kalian pakai. Nah, buat yang mau beli bisa langsung cek link di deskripsi. Nah, di sini juga langsung aku pakein CO2 indikator dan tampilannya dia sudah hijau bahkan mau kekuningan. Walaupun si CO2 DIY ragi gula jelinya ini sudah masuk hari ketiga ketika ini disetting ya. Jadi buat yang meragukan CO2 ragulnya ini terlarut atau enggak, buktinya di sini si CO2 indikatornya menunjukkan warna yang bisa dibilang overdosis lah CO2-nya. Tapi di sini yang aku pakai itu satu bungkus ragi yang biasa aku kasih di paketan buat kalian yang kemarin sudah beli. Misalnya kalian pakai tank 30 cm cukup pakai satu saset, tapi kalau misalnya kalian ukuran tanknya 60 cm, kalian bisa gunakan 2 saset seperti yang ada di dalam paket lah ya. Jadi satu saset untuk 30 cm, 2 saset untuk 60 cm. Nah, untuk kipasnya sendiri di sini aku pakai kipas yang bisa dibilang mini dan tampilannya bagus ya, karena di sini modelnya itu hang on. Untuk filternya di situ aku pakai Sunsun, sudah aku jelaskan di trailer ketika upload di video TikTok. Nah, buat yang terus pengen dapat updatean video-video yang aku buat atau updatean tank yang ada di rumah, kalian bisa langsung follow TikToknya Aquarealistic dan Instagramnya Aquarealistic. Aku upload setiap hari. Kalau di YouTube bakalan jarang-jarang karena ketika nyeting biasanya nunggu ketika jadi baru aku upload, seperti Dutch dan Semi Iwagumi. Jadi untuk updatean yang tentang pertumbuhan dan sharing-sharing tentang aquascape bisa langsung ke TikTok dan Instagramnya Aquarealistic. Nah, kayak gitu aja video kali ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi biar selalu dapat updatean terbaru di YouTube-nya Aquarealistic. Akhir kata, jangan pernah lelah buat maintenance, rawat airmu biar airmu yang merawat tanamanmu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.